Selamat bertemu lagi dengan saya dan selamat bertemu lagi dengan pelajaran komputer. Kali ini kita akan belajar materi yang sangat menyenangkan, yaitu tentang hardware komputer. Namun sebelum kita mempelajari tentang hardware komputer, mari kita pelajari dulu apa itu pengertian komputer. Komputer adalah alat elektronik yang berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi semua alat elektronik yang itu bekerjanya menggunakan listrik atau baterai dan berguna untuk mempermudah manusia itu adalah komputer. Berikut adalah jenis-jenis komputer mulai zaman dulu hingga sekarang. Zaman dulu komputer bentuknya seperti ini, jadi besar sekali, kemudian layarnya juga kecil, dan kemudian ini belum bisa menampilkan gambar, kemudian belum bisa menampilkan video, hanya teks saja dan tidak ada suara. Kemudian generasinya adalah komputer jenis desktop. Nah, ini pun juga belum bisa menampilkan gambar atau suara atau video, namun ini sudah lebih cepat dari komputer yang sebelumnya. Berikutnya yang lebih canggih lagi, generasi berikutnya adalah komputer tower. Dikatakan tower karena model casingnya adalah berdiri, dan ini sudah lebih maju atau lebih mampu bisa menampilkan gambar atau bisa menampilkan video. Nah, ini adalah komputer mini, jadi komputer tapi bentuknya mini. Dikatakan mini karena kecil. Ini tapi kemampuannya tidak kalah dengan komputer-komputer yang bentuknya besar. Berikut ini adalah laptop, ya, laptop yang sering digunakan oleh mereka-mereka yang bekerjanya berpindah-pindah. Jadi menggunakan komputer jenis laptop itu lebih mudah karena bisa dibawa kemana-mana dan ringan. Layarnya juga lebar. Nah, berikutnya adalah komputer tablet. Komputer yang bentuknya tipis, maka disebut dengan tablet, dan mudah dibawa kemana-mana. Berikutnya adalah smartphone. Dikatakan smartphone karena ini adalah handphone yang pintar. Dikatakan pintar karena handphone ini tidak hanya untuk telepon dan SMS saja, tapi juga bisa untuk keperluan lain seperti halnya di komputer, yaitu bisa untuk berinternet. Nah, perangkat komputer dibedakan itu menjadi 3. Yang pertama namanya hardware atau perangkat keras. Disebut perangkat keras karena perangkatnya bisa dipegang, ya. Kemudian yang kedua adalah software. Software adalah perangkat lunak. Dikatakan perangkat lunak karena perangkat ini itu tidak bisa dipegang, tapi bisa dilihat. Nah, berupa apakah itu? Itu berupa program aplikasi. Yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah orang yang mengoperasikan komputer. Oke, kita pelajari yang pertama adalah hardware. Hardware komputer atau bisa dikatakan perangkat keras komputer itu, ya, yang pertama adalah LCD monitor, ya, yang sekarang LCD monitor seperti ini, dan yang dulu adalah monitor yang layarnya seperti ini namun belakangnya berbentuk tabung, maka disebut dengan monitor tabung. Yang sekarang lebih tipis, slim, hemat energi, disebut dengan monitor LCD. Berikut ini masih tentang hardware yang menampilkan gambar, ya, atau menampilkan data. Ini adalah LCD proyektor. Nah, LCD proyektor ini cahayanya akan mengarah pada dinding. Nah, terus kemudian juga diberi screen, sehingga nanti tampilan datanya akan muncul pada screen atau pada layar proyektor. Hardware komputer yang berikutnya adalah mouse. Mouse ini fungsinya adalah untuk melakukan perintah kepada komputer. Mouse itu variasinya banyak sekali. Yang dulu, zaman dulu monitor mouse-nya masih menggunakan kabel, dan untuk mouse yang terbaru sekarang, mouse yang lebih canggih tidak lagi menggunakan kabel namun menggunakan Bluetooth seperti ini, jadi tanpa kabel atau menggunakan wireless.
berikutnya adalah keyboard. Key adalah tombol dan board adalah papan. Jadi papan yang berisi key atau tombol-tombol perintah. Jadi tombol perintah ada angka, ada huruf, ada enter, spasi. Jadi kita bisa perintahkan ke komputer itu untuk apa saja. Berikutnya adalah media untuk menyimpan data. Untuk menyimpan data itu ada yang disebut dengan USB. Bentuknya seperti ini ya, USB. Nah, berikutnya ada hard disk. Hard disk media penyimpanan. Nah, ada yang kecil, ada yang besar ya. Kalau yang untuk laptop biasanya kecil, kalau untuk komputer tower biasanya yang besar. Beda bentuk. Nah, berikutnya adalah hardware untuk mencetak. Hardware untuk mencetak dan memindai atau men-scan. Ini adalah printer yang fungsinya hanya untuk mencetak data, dan yang samping kanan ini adalah printer yang multifungsi. Jadi fungsinya tidak hanya untuk mencetak tapi juga untuk men-scan atau memindai foto ya. Nah, terus yang di bagian bawah ini adalah scanner. Scanner ini fungsinya hanya untuk memindai saja. Terus kemudian ada yang scanner yang khusus untuk memindai kode, namanya scan barcode. Nah, yang berikutnya adalah hardware untuk menstabilkan arus listrik. Nah, ini adalah stavol. Yang di bawah ini namanya UPS. Apa bedanya stavol dan UPS ya? Kalau stavol itu fungsinya hanya untuk menstabilkan arus listrik, tapi kalau UPS di samping menstabilkan arus listrik, ini juga bisa digunakan untuk menyimpan arus listrik, sehingga ketika arus listrik PLN itu padam masih bisa digunakan. Nah, yang berikutnya adalah hardware untuk koneksi internet. Ada yang disebut dengan modem fiber ADSL ya. Yang di bawahnya ini yang kecil, yang bisa dibawa kemana-mana, fleksibel, ini namanya modem GSM. Jadi untuk meng-share atau berbagi internet menggunakan kartu GSM seperti XL, Smartfren, kemudian IM3, dan kemudian Telkomsel. Nah, yang berikutnya adalah hardware yang berfungsi untuk merekam gambar yang bergerak. Nah, ini namanya webcam. Bentuknya bermacam-macam. Webcam ada yang di laptop yang terpasang permanen bawaan laptop, dan ada juga yang dipasang di ruangan atau bahkan di luar rumah. Nah, itu webcam. Atau kalau di luar rumah yang banyak itu ada yang mengistilahkan adalah kamera CCTV. Nah, itu sebenarnya fungsinya adalah sama dengan webcam ya. Oke. Yang berikutnya adalah hardware untuk perekam suara. Jadi kalau kita sedang merekam suara supaya suara saya dan suara kita itu bisa masuk ke dalam komputer, kita membutuhkan bantuan hardware namanya mikrofon. Nah, yang berikutnya adalah hardware komputer yang fungsinya adalah mengeluarkan suara. Itu adalah speaker aktif. Seperti ini tampilan speaker aktif. Nah, yang berikutnya adalah hardware untuk membaca CD atau DVD. Ini sekarang sudah jarang digunakan, tapi masih ada. Jarang sekali digunakan, tapi masih ada. Jadi CD itu seperti ini. Jadi piringan CD-nya dimasukkan dan kemudian nanti dia akan berputar untuk dibaca. Nah, ini ada yang CD-ROM internal yang ada di laptop. Ini adalah CD-ROM yang eksternal. Terus kemudian ini adalah tempatnya CD-ROM yang ada pada komputer tower. Nah, apa bedanya CD dengan DVD? Kalau CD itu ukurannya lebih kecil, jadi hanya bisa menampung data kurang lebih 700 MB. Tapi kalau DVD itu mampu untuk menampung data atau menyimpan data sampai 4 GB. Nah, apa bedanya CD-RW dengan DVD-RW? CD-RW ini adalah CD yang menampung datanya sedikit ya, dan RW artinya ini bisa ditulis ulang. Jadi kita bisa memasukkan data ke dalam CD berulang-ulang. Nah,
Kalau DVD berarti kita bisa juga menuliskan data dari komputer ke CD itu secara berulang-ulang, tapi jenisnya DVD, artinya mampu menyimpan data yang lebih besar. Nah, itulah perangkat hardware komputer. Terima kasih.